Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwas sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Puja-puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat pemberian dan karunia-Nya. Senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Para ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di bulan Syawal, bulan pertama setelah kita melewati bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Di samping la'allakum tattaqun, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan syariat puasa dengan tujuan yang lain, wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang setelahnya, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah atau haruslah ia berpuasa. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuannya adalah bertakwa, tujuan selanjutnya wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya, man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah itu juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, tujuan yang dirangkaikan dengan Ramadan adalah la'allahum yarshudun. Ya, dalam ayat selanjutnya, ya, dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat puasa.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, selanjutnya ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ada rangkaian-rangkaian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam rangkaian ayat puasa, supaya kita bertakwa, supaya kita bersyukur, dan supaya kita mendapatkan petunjuk. Ya, ada Al-Qur'an. Kita baca terjemahannya biar pas. Rangkaian-rangkaian puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu punya tujuan setelah kita melewati bulan puasa tersebut, ya. Setelah kita melewati bulan puasa tersebut. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun. Yang terakhir la'allahum yarshudun, bertakwa, bersyukur dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud yang kita dapatkan dari puasa. Barang siapa yang tidak mendapatkan maksud dari puasa, sungguh ia akan merugi. Ya. Walaisa lillahi hajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala keperluan. Bagi siapa? Ya, orang yang berpuasa la yada' qaula zur wal amal bihi. Orang yang berpuasa tetapi ia tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan bohong dan beramal dengan perkataan-perkataan yang buruk tersebut dalam puasanya. Kalau setelah puasanya mestinya lebih-lebih lagi, wong dalam masa berpuasa bulan Ramadan seperti itu, maka setelah lepas dari Ramadan akan lebih parah lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perlunya lagi Allah Subhanahu wa taala memandang lapar dan hausnya. Puasanya gagal. La'allakum tattaqunnya gagal. Wa la'allakum tashkurunnya gagal. Wa la'allahum yarshudunnya gagal. Ya. Takwa tentunya antum semua sudah mengerti makna takwa. Takwa yang dikatakan oleh sebagian besar ulama, semua ulama mengatakannya dengan makna yang disepakati oleh mereka, intisalu awamirillahi subhanahu wa ta'ala wa jitinabu nawahi. Itu disepakati semua. Yang namanya takwa ya engkau menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian banyak yang menafsirkan atau memberikan tambahan-tambahan dari apa yang sudah kita kenal. Takwa itu ya yang dikatakan Ubay bin Ka'ab ketika ditanya tentang takwa oleh Umar bin Khattab. Ya, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan awal surat Al-Baqarah. Hudalil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Terus kemudian Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, siflana taqwa. Berikan kami penjelasan apa itu sifat-sifat, apa itu bentuk, apa itu definisi takwa. Terus kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya lagi kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Ya, hal salakta tariqan za sauqin? Apakah engkau pernah melewati satu jalan di mana jalan tersebut penuh dengan duri, penuh dengan rintangan, penuh dengan ya gangguan lah. Ya jalan yang tidak enak, jalan yang tidak rata. Kata Umar bin Khattab, bala. Ya salaktu tariqan. Ya aku pernah melewati jalan seperti itu. Wa madza sana'ta? Apa yang engkau telah lakukan waktu itu ketika melewati jalan yang susah tersebut? Maka Umar bin Khattab mengatakan wajtahadtu wasamartu.
Aku waktu itu melewatinya dengan sungguh-sungguh, bahkan aku melewatinya dengan menyingsingkan lengan baju, meninggikan celana. Ya semuanya betul-betul serius melewatinya. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, hadza huwa taqwa. Itulah taqwa. Ya, kita melewati sebuah jalan yang jalan itu dianalogikan dalam dialog tersebut adalah jalan kehidupan yang ujungnya adalah tujuan kehidupan tersebut, yaitu akhirat, surga. Jalan tersebut adalah jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab tersebut. Lalu jalan tersebut bagaimana Anda melaluinya? Dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati. Itulah takwa. Ya. Dan lain-lain dari para ulama mengatakan berbagai macam tentang takwa. Ada Imam Ahmad mengatakan al-isti'dadu ya al-amalu bitanjil wal isti'dadu ila yaumir rahil. Ya, engkau senantiasa beramal dengan at-tanzil, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena As-Sunnah itu juga wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian al-isti'dad, bersiap-siap ila yaumir rahil, menuju hari pembalasan, menuju akhirat. Siap-siapnya apa? Itu takwa, kata beliau. Terus kemudian wala'allakum tashkurun, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ya, dengan akhir ayat wala'allakum tashkurun. Itu setelah selesainya kita berpuasa, ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah berpuasa, engkau sempurnakan bilangan puasa. Setelah sempurna bilangan puasa, walitukabbirullaha, maka bertakbirlah. Makanya habis maghrib, selesai buka, ya, 29 atau 30 hari, ya, walitukmilul iddah, melengkapi, menyempurnakan hari puasa selesai. Terus kemudian habis itu langsung walitukabbirullaha ala ma hadakum, engkau bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Ingat, orang-orang yang berpuasa, dan puasanya itu imanan wah ihtisaban. Memang benar-benar puasa memang. Ya, puasanya imanan wa ihtisaban. Ada orang yang berpuasa tapi sekedarnya. Ada orang yang nggak puasa, nggak ikut masuk dalam kriteria, ya, kriteria wala'allakum tashkurun, tidak termasuk. Yang dimaksud dalam ayat ini orang-orang yang menyempurnakan bilangan, lalu kemudian ia bertakbir dan ia bersyukur, ya, dengan kriteria yang di atas tadi, la'allakum tattaqun. Masya Allah. Dan ditujukan kepada mereka. Kenapa? Wala'allakum tashkurun. Orang yang merasa bersyukur setelah selesainya masa cobaan, setelah selesainya masa ujian, itu orang-orang yang benar-benar melaksanakan ujian itu dengan benar. Merasakan bahwa ujian itu betul-betul menimpa dirinya dengan susah payah ia menyelesaikan. Sebagian kita, sebagian besar kita, yang namanya puasa itu memang ujian, Pak. Ya, mungkin sebagian kecil, kawasul kawas, orang-orang yang kos saja, yang namanya puasa itu jadi hiwaya, jadi kesenangan, jadi kenikmatan tersendiri. Kalau nggak puasa dia sakit, kalau nggak puasa dia susah, kalau nggak puasa dia sedih. Tapi itu sedikit, Pak. Secara nyata puasa itu adalah ibadah sakilah, ibadah yang berat, dan ibadah itu sakilah. Gak ada ibadah yang dianggap ringan, enteng, dan menyenangkan. Hampir semua ibadah, atau bahkan semua ibadah
itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada orang yang beriman. Dia ikut betul perintah Allah, kemudian ia laksanakan, ia baik melaksanakannya, lulus apa enggak? Apa kira-kira ibadah yang enak lah? Haji enak Ustaz. Iya kan harus ongkos. Umroh, iya kan harus ongkos. Umroh seneng ya kelihatannya. Coba ada yang sudah umroh. Itu 4 jam tidak berhenti bergerak Pak, 3 jam. Atau berapa jam pada sana? 4 jam mungkin ada ya. Dari begitu berangkat dari hotel sampai selesai cukur. Itu nggak berhenti bergerak Pak. Ya terus kalau berhenti bergerak mungkin dia bisa dimarah-marahi sama pemimpin rombongannya. Ayo Pak nanti ketinggalan, ayo Pak, kayak gitu terus. Ya berhenti sejenak itu kadang-kadang bikin susah rombongan itu Pak. Terus bergerak nggak berhenti, fisiknya harus kuat. Ya Masya Allah. Dan yang kelihatannya lemah kok bisa kuat juga kadang-kadang terjadi. Haji apalagi Pak, Masya Allah. Kata orang nikah kan nikmat Ustaz. Enggak semuanya. Ya ongkosnya. Belum kalau sudah masuk rumah tangganya banyak masalah. Betul enggak? Duh ketemu jodoh kok kayak gini gitu. Enggak apa-apa wis lah. Daripada orang payu misalnya. Akhirnya kan ya Allah, susah juga, problem juga. Ya kalau nggak ada problem ya di akhirat, di surga. Terus dicoba dengan problem, terus dicoba dengan ujian, terus dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beban yang Allah bebankan kepada dia. Dia nurut enggak sama saya? Ibadah-ibadah yang kadang-kadang nggak masuk akal, ibadah itu dilaksanakan oleh manusia. Ibronya cuma satu, kamu nurut enggak dengan perintah yang tidak masuk akal? Ya, perintah yang nggak masuk akal misalnya apa ya? Ya, masuk akalnya ibrohnya nurut saja sama Allah. To'ah sami'na wa ata'na selesai. Ya, mau diakal-akalin bagaimana, hikmahnya apa? Sering nggak ketemu. Dimana kita muterin Ka'bah 7 kali, ya kok ya 7 kali dan 3 kali apa nggak boleh? Ya, sa'i, Masya Allah. Terus lempar jumroh opo dan maksudnya dan lempar batu. Kenapa ya batunya kerikil, yang gede-gede sekali yang biar marem misalnya. Ya kadang-kadang orang mikir hikmahnya apa. Hikmahnya ya nurut saja. Kamu diperintah nurut apa enggak itu hikmahnya sudah selesai. Ya sholat subuh kok 2 rakaat, sementara sholat maghrib kok 3. Ngitungnya bagaimana? Tata cara. Ya menyimpulkan bahwasanya subuh itu 2, maghrib itu 3, itu juga nggak ketemu. Sudah kita nurut saja. Ibadah seperti itu berat kita laksanakan 1 hari demi hari, 2, 3 hari, betul-betul. Apalagi anak-anak begitu masuk puasa yang ditanyakan kapan badannya kapan lebarannya dan seterusnya, Masya Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Betul. Kalimat akhirnya itu la'allakum tashkurun. Panjenengan orang yang syukur itu atas apa kira-kira Pak? Atas musibah atau atas kesenangan? Kesenangan. Kesenangannya orang berpuasa. Kenapa kok hubungannya dengan wala'allakum tashkurun? Sementara puasa itu adalah beban berat, ujian berat bagi seorang mukmin. Kenapa kira-kira? Kenapa la'allakum wala'allakum tashkurun? Karena dalam ayat ini kita semua telah menyelesaikan puasa. Itu kesenangannya. Jadi kalau ada orang selesai puasa, boleh ia gembira. Ada yang sedih betul. Sebagian ulama sedih. Kemarin di WA itu anak kecil ya, sampai nangis. Ya ada yang melihat WA-nya. Oh sekarang nggak puasa lagi, nangis ya. Ya, ada pengen puasa lagi ya nanti tahun depan deh.
Sampai nangis, Pak. Ada memang kayak gitu. Tetapi secara nyata bahwa itu boleh kita bergembira, Pak. Dan dalam Al-Quran, karena la'allakum tashkurun, ya berarti dari kegembiraan, dari kesenangan, bolehnya makan lagi, bolehnya sarapan lagi. Idul Fitri, kembali sarapan, kembali makan lagi. Masya Allah. Nah ini masalah syukur. Kalau orang puasa mesti hasilnya tatakun, taskurun. Ya, kalau taskurun ini disampaikan oleh beberapa ulama tafsir ketika mereka menafsir, sering kita sampaikan ini. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya Allah sudah memaklumkan, menerangkan, memutuskan. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. La azidannakum. Dan para ulama tafsir itu tafsir yang pertama diterangkan oleh mereka tentang la azidannakum. Dulu kita kan sudah pernah terangkan ini. Persepsi kita, orang yang bersyukur itu akan ditambah hartanya, tambah uangnya, tambah duniawiyahnya, kan seperti itu. Ternyata itu nomor sekian dari makna la azidannakum. Ingat enggak? Makna yang pertama apa? Dulu yang kita pernah sampaikan, kalau ada sebagian antum pernah mengikuti kajian Kitab Tauhid. Tambahan duniawi, harta, uang, dan seterusnya itu nomor sekian. Nomor pertamanya apa? Dan ini ada pada puasa. Wala'allakum tashkurun. Apa? Ingat nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, ini yang disampaikan oleh para ahli tafsir Mujahid, Ad-Dhahhak dan lain sebagainya. Ya, beliau mengatakan ziyadatul ta'ah, ziyadatul ibadah, ziyadatul ilmi. Ya, orang kalau syukur berarti hubungannya, cirinya orang syukur berarti cirinya dia bersyukur dan diterima syukurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, korelasinya ditambah ibadahnya, ditambah ketaatannya, ditambah ilmunya. Kalau korelasinya dengan ibadah puasa, karena memang ini ayatnya ada pada ayat puasa, wala'allakum tashkurun, ya Syawal itu tambah sedekahnya tambah banyak. Syawal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan ilmunya. Ya, apalagi dalam ayat yang disebutkan tadi, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, itu awal ayatnya. Akhir ayatnya kan wala'allakum tashkurun. Itu apa kira-kira ibrohnya, Pak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya itu ilmu, Pak. Ada orang baca Al-Quran tidak tahu makna dan artinya, ada enggak? Ada, banyak. Kita baca Al-Quran tahu enggak makna dan artinya, Pak? Enggak tahu. Terus terang. Leres apa leres? Leres. Masa tok wis wiridan. Itu juga masih salah-salah. Baru nanti ikut tahsin. Betul sudah, insya Allah. Ya anggere istiqomah, ya anggere ada modal. Itu penting sekali, Pak. Karena itu apa istilahnya ya? Standarisasi bahwa dia bersyukur. Kalau enggak,
motol, sungkan, nggak naik-naik level tahsinnya, ini jangan-jangan kita ini nggak pada syukur kayak gitu maksudnya. Mesti naik Pak, ya amalannya bagus, bacaannya bagus, tadabburnya bagus, kayak gitu yang disebutkan oleh para ulama tafsir tadi. La azidan naku itu nambah. Ziyadatul ta'ah, ziyadatul ibadah. Kenapa mereka membedakan? Ya saya tangkap kalau ibadah ya ibadah Pak. Ibadah mahdo, sholat, tambah khusyuk, ya puasa, terus gitu, ibadah. Ya ada uang, dia sisihkan untuk umroh kayak gitu. Betul-betul ia sisihkan. Niat banget dia ngumpulin uang untuk umroh, untuk haji kayak gitu. Kalau to'ah biasanya kadang-kadang berkait dengan menjalankan sunnah, bukan yang ibadah tapi ketaatan. Pakai jilbab, memelihara jenggot kayak gitulah. Ya, menjalankan hal-hal yang harus mesti dijalankan seorang muslim, ya. Tidak berkhianat, bersabar, tidak mendolimi orang lain, ya, bayar utang kayak gitulah. Kalau utang nggak ngemplang, modelnya kayak gitu itu to'ah. Kalau ibadah ya fokusnya ibadah mahdo. Makanya ini ibadah, ini to'ah. Terus kemudian backupnya itu ilmu, nambah ilmu, nambah bagus bacaannya, nambah paham. Ya baca Quran, syukur-syukur baca terjemahannya. Wong kita nggak tahu apa yang kita baca Pak. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Terus apa? Hudal linnas. Bisa jadi petunjuk bagi manusia kalau dia paham isinya Pak. Kalau dia mentadaburinya, kalau nggak bisa Pak. Dapat pahala, dapat pencerahan, tapi tipis efeknya. Berbeda kalau ia juga ikut membaca terjemahannya kalau kita nggak tahu bahasa Arab. Yang tahu bahasa Arabnya enak, ya tiap baca kok ngerti, tambah ilmu. Tiap baca ngerti, tambah ilmu Pak. Diulang-ulangi lagi. Masya Allah. Kadang-kadang ulolan panjenengan itu ngerti kisah Ashabul Kahfi itu dari artikel, bukan dari Al-Quran. Oh di Al-Quran ada kok nggak dibaca gitu loh. Dibaca Pak Ustaz tapi nggak ngerti itu apa. Padahal itu yang dibaca surat Al-Kahfi, Jumat, kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Khidir, kisah Zulkarnain. Tapi kita tahunya dari artikel yang lain, dari bacaan yang lain. Nah, sumbernya kita, umul kitab ini namanya sumber primer, bacaan sumber primer. Kalau kita bikin tulisan itu ada sumber primer, sumber sekunder. Sumber primernya ada di depan kita. Kita bacanya sumber sekunder. Kisah Nabi Musa tinggal baca di surat Al-Baqarah gimana? Ya kita nggak ngerti apa yang kita baca. Padahal itu jadi hidayah Pak. Kalau kita ngerti, rata-rata kita nggak ngerti. Juz pertama dari Al-Baqarah nggak ada yang tamat terjemahannya, itu nggak ada Pak. Saya tanya, kalau di Bumi Ayu banyak yang tamat insya Allah. Iya, terjemahannya saja dibaca betul terjemahannya. Masuk juz 2 kisah-kisah Bani Israel itu banyak sekali. Banyak ibro, banyak, Masya Allah. Wala'allakum tashkurun. Ya, ini efek puasa sebenarnya. Ya, kalau efek puasa wala'allakum tashkurun tidak seperti yang dikatakan oleh para ulama, maka kayaknya bukan syukurnya yang salah, puasanya yang salah gitu loh maksudnya. Puasanya salah, akhirnya syukurnya salah. Jangan-jangan kita nggak bersyukur, Mi. Jangan-jangan kita nggak bersyukur, Mi. Tapi kan harta tambah terus.
Ya tapi sholat wis jarang nang masjid. Kajian wis ora tau melu. Ini sing diutik, yang diungkap atau yang diselidiki itunya, bukan nambah toko. Alhamdulillah, berarti saya bersyukur dong. Enggak hubungannya enggak itu, kata para ulama. Itu nomor sekian kalau yang pertama benar. Nomor sekiannya, oh nambah toko, oh setelah saya ninggalin riba saya tambah kaya. Itu nomor sekian, Pak. Dan itu belum tentu. Ada yang ninggalin riba tambah miskin, banyak utang, bukan sedikit. Tambah miskin, Pak. Tambah banyak utang gara-gara dia keluar dari bank riba. Nyata. Gimana Pak Ustaz? Berarti saya kurang syukurnya. Ditanya ke dia. Sampai yang tambah taklimnya enggak, tambah ilmunya enggak, tambah punya banyak waktu untuk belajar Al-Quran, untuk tahsin, untuk bahasa Arab, untuk kegiatan taklim enggak? Sampai yang sekarang sudah enggak lepas sholat jamaah enggak? Alhamdulillah semua dilaksanakan. Berarti sampai yang bersyukur. Tapi kan harta saya berkurang Pak Ustaz. Katanya la azidannakum. Coba, yang mana yang jadi ukuran? Makanya ulama itu jeli sekali. Itu bukan ukuran. Yang ukuran ini yang masalah agama. Ya, istiqomahnya dia, lempengnya dia, tambahan dia setelah ia melakukan ketaatan-ketaatan sebelumnya. Kalau ketaatan sebelumnya salah, maka selanjutnya salah. Puasanya salah, nanti syukurnya salah. Ya, Masya Allah. Bisa dipahami lah korelasi seperti ini. Makanya kebanyakan orang awam atau sebagian besar orang awam ya mengkaitkan yang namanya tambahan harta dan seterusnya dengan syukur. Akhirnya mereka aman. Mereka merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita sampaikan ya di surat apa itu? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu Al-Fajr. Insyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Apa yang dia mengatakan? Fa yaqulu rabbi akraman. Itu orang awam, Pak. Sebagian besar orang mengatakan kalau ia diberi banyak rezeki, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Allah muliakan dengan harta, Allah berikan tambahan kenikmatan. Mereka mengatakan apa? Fa yaqulu rabbi akraman. Oh, Allah sedang menyayangiku. Allah telah memuliakanku. Coba yang mengatakan ini penyanyi dangdut coba. Kira-kira dimuliakan oleh Allah apa enggak? Makin laris joknya. Sering kita sampaikan ini supaya enggak salah paham tentang tambahan rizki dan tambahan harta yang bukan menjadi tolok ukur dia diterima syukurnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Pun kemiskinan yang kita terima sekarang ini, kesusahan hidup yang kita alami sekarang ini juga bukan ukuran bahwasanya Allah sedang membencinya. Ukurannya ibadah tadi sudah kita sebutkan. Standarnya puasanya berhasil, syukurnya berhasil, ibadahnya meningkat, taatnya, memegang sunnah itu makin yakin gitu loh Pak. Kadang-kadang isin celananya cingkrang, makin yakin celananya benar-benar ini saya mau cari ibadah, cari pahala kayak gitu. Sebelumnya enggak, biasa-biasa saja. Kayong isin, kayong kurang gaya, kayong apalah banyak masalah. Jilbab juga gimana gitu, kalau gede kayaknya gimana Ustaz, apalagi pakai cadar atau gimana lah, kayak enggak pede pokoknya. Makin lama makin pede. Ya, sholat jamaah makin lama makin sholat jamaah itu makin dijaga sama dia. Ya, ilmu dia makin giat mencari ilmu.
Ya, kajian tahsin ramai, kajian bahasa Arab ramai. Masya Allah. Para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ukuran orang awam tadi, yang ketika ia diberi musibah berarti Allah tidak mencintaiku, berarti Allah meninggalkanku dan seterusnya. Itu kan di ayat selanjutnya kan? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau dia dibikin miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak musibah, banyak utang, terus kemudian orang, ya, dalam tanda kurung orang yang awam, orang yang nggak ngerti, dia merasa dirinya telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu bukan standarnya. Jadi gimana Ustaz? Saya miskin gimana Pak Ustaz? Ibadahnya gimana? Ilmunya nambah enggak? Kajiannya? Nah itu yang dipegangin itu. Kayak gitulah intinya. Ya alhamdulillah Ustaz, kalau kajian ya rajin lah insya Allah. Bu orang ketang ngantuk. Tapi kan datang Pak Ustaz, alhamdulillah. Paham? Ya alhamdulillah anak paham, kadang-kadang ya orang paham. Misalnya. Alhamdulillah Pak, orang kumpul aja sudah banyak berkahnya. Ya turun, kata Rasulullah SAW, wasiyah umur rahmah, wa nazalat humul sakinah. Ya, wa zakarallahu fiman indah. Diturunkan rahmat di situ, diturunkan sakinah di situ. Ya Allah sebut-sebut banggakan mereka orang yang hadir di situ. Allah nggak sebut fiman fahimah, nggak, Rasulullah nggak sebut fiman fahimah. Allah muliakan, sebut-sebut banggakan orang yang hadir dan dia paham, nggak sebut kayak gitu. Orang yang indahu yang di situ Pak. Ya apalagi paham maksudnya, apalagi kayak gitu. Jangan sampai jadi dalil ya. Akhirnya kajian ya yang penting teka wong jare ustadz. Ya TKB ya, dapat banyak keutamaan, bukan seperti itu maksudnya. Ya ini fatal kalau kayak gini. Kadang-kadang orang awam juga dibolak-balik pemahamannya seperti ini. Apalagi kena hadis-hadis palsu. Ya barang siapa yang melihat ya ustadz, melihat para kiai, maka diampuni dosanya setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Kadang-kadang ada hadis-hadis seperti ini. Saya pernah dengar sampai barang siapa yang kencing sambil duduk, maka pahalanya seperti orang berjihad fisabilillah. Ya akhirnya dia nggak mau yang namanya jihad ini, jihad itu apa? Nguyuh bae sambil dodok. Buat apa jihad kesana kemari? Jihad untuk ilmu, jihad sedekah, jihad perang. Wong nguyuh be pahalanya kayak jihad. Fatal kadang-kadang orang awam itu fatal. Ya benar kayak gini. Masya Allah. Para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ayat yang terakhir di rangkaian surat puasa atau ayat-ayat puasa yang saya sudah bacakan tadi, wala allahum yarsudun, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah kaitkan puasa ini dengan ijabah doa. Makanya kita langsung masuk ke sebab-sebab kita itu Thailandnya itu semangat terus beramal agama, menjalankan sunnah, ibadah. Thailandnya kayak gini terus Pak. Kan kadang-kadang ada orang yang ngaji terus kemudian wes males, kayak orang awam lagi, kayak gitu, biasa lagi, itu kan kadang ada seperti itu. Ya, istrinya teman saya, bukan teman saya. Iya, ustadz. Itu ya Allah, yang tadinya jilbabnya besar, hitam, gede, sadaran. Jadi kita dari
jilbabnya kecil, pakai celana, gimana ceritanya? Coba. Pengennya kan setelannya kita makin lama makin apa ya, kenceng gitu loh. Kalau baut itu makin lama bukan makin kendor, terus lepas. Akhirnya protol kabeh enggak. Makin lama makin kenceng, kencengin lagi, yang lain kenceng. Ya, nambah sunnahnya, nambah ta'ahnya, nambah ibadahnya, nambah ilmunya. Sebagian ikhwah itu, Masya Allah, ikut belajar bahasa Arab kayak gini saja, sepekan 2 kali. Saya itu belajar bahasa Arab itu sepekan sekali, Pak. Terus nambah sepekan 2 kali, kayak gitu terus sama kiai, pindah, kayak gitu terus selama 3-4 tahun. Ya, ustadz yang lain kayak ustadz yang di UGM kayak gitu juga. Belajar bahasa Arab khusus, belajar bahasa Arab sama ustadz, gitu aja, nggak mondok gitu, enggak Pak. Lulusannya UGM, ya, pernah denger ya, Ustadz Capal yang terkenal itu, Ustadz Amin Bais, Ustadz, ya, bahkan ada ustadz sudah sarjana matematika, Ustadz Abu Isa. Ada yang kenal Ustadz Abu Isa? Ustadz Khalid Samhudi, mungkin kenal mungkin. Ya. Itu kayak gitu, Pak. Artinya makin lama makin kenceng, makin belajar. Dulu ada satu masjid saya pernah bina. Ikhwan-ikhwan itu minta kursus bahasa Arab sampai ada yang bisa baca bahasa Arab. Ya, yang tahsin bahkan beberapa akhwat belajar tahsin pekanan itu sampai dikasih ijazah mengajar tahsin bahkan. Nggak mondok, belajar tahsin, tahfidnya pekanan. Ya benerin setahun betul, terus nambah hafalan setahun, hafalan betul, ngajar. Kumpulin akhwat lagi, ngajar TK, ngajar SD, ngajar akhwat-akhwat, tahsin lagi, tahfidz lagi, dari rumah ke rumah, dari kajian ke kajian, bukan di pondokan. Itu iwan-iwan yang saya saksikan itu juga di masjid, bukan dari pondokan. Wong anak sendiri juga seperti itu kok. Saya diundip, Pak, saya diundip. Ya sebelum mondok sebentar itu saya diundip. SMA itu masuk undip. Terus ikut ngaji bahasa Arab sampai kita kadang-kadang lihat orang lulusan UGM, antum belajar bahasa Arab di mana kok? Bahasa Arabnya kok ngelotok banget. Seperti itu kadang kita heran sendiri. Masya Allah. Ya, ada yang semangat tahsin terus sampai ada yang hafal Al-Quran. Ya, itu bukan di pondok sekali lagi. Sampai ada yang dapat sanad. Teman anak dapat sanad karena seperti itu bukan di pondok. Ya, ada yang kenal Ustadz Ali Subhana di Roja. Itu teman anak dapat sanad, ya itu di masjid, bukan di pondok. Masya Allah. Imam masjidnya hafal Quran, punya sanad. Ya Ustadz anak setor ya. Setor hafal, Ustadz anak ambil sanad, ya ambil sanad. Pekanan 2 kali sepekan aja gitu. Loh kita kan sudah ngalami ngaji mungkin 10 tahun ada yang 15 tahun ada. Kok kayak gini aja, kadang-kadang seperti itu ya. Kok bacaan Qur'annya masih geledak geluduk. Ada yang bacaan Qur'annya kalau penampilannya sudah ustaz, sudah apa, Masya Allah kan. Kalau iwan-iwan kita lagi pakai setelan yang lengkap, baju kita seperti ini kan masih suruh maju, Pak. Waduh. Bacaan kayak gini. Ya gimana coba? Bayangkan suasana kayak gitu coba. Kita siapkan mental kita, kemampuan kita, ilmu kita. Artinya kita terus-menerus meningkatkan kualitas. Itu yang disebut ibadah kita itu bikin istiqomah selanjutnya. Ya,
fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, supaya kalian mendapat petunjuk terus. Enggak loyo, enggak apa ya, makin mundur, makin apa. Sampai nanti akhirnya juga kita sampaikan lah, nanti di akhir saja. Terus berkualitas, terus memahami. Quran kita kan nggak bisa bahasa Arab. Terus ya 10 tahun kita kursus, mungkin suatu saat ada titik di mana kita bisa memahami bahasa Arab. Sebagaimana saya sebutkan, beberapa kawan, beberapa ustadz bahkan, atau saya sendiri, ya, ada yang jadi ustadz nasional, udah masya Allah, nggak pernah di Libya, nggak pernah di Madinah, nggak pernah di mana, Pak. Ya, kok bisa menerjemahkan, ngomong bahasa Arabnya lancar. Bacaan Qurannya masya Allah. Ya mungkin ada yang pernah dengar bacaan Quran Ustadz siapa ya, Ustadz Muflih Sapitra, ada yang kenal nggak? Iya, itu bacaan Qurannya masya Allah enak banget. Padahal dari umum, bahasa Arabnya juga bagus, masya Allah. Ya Ustadz kita kan kerja, Pak Ustadz. Apa? Iya, nggak apa-apa, kerja. Targetnya bukan setahun, 2 tahun, enggak, 10 tahun ke depan. Wong kita yang dihitung itu adalah startnya, bukan finishnya, enggak. Mulainya, wong kita nggak mulai pernah Ustaz mulai, cuman memang rampung lagi, nggak finish. Mulai bubar maning, kok mulai maning bubar maning terus kayak gitu. Rampungnya kapan? Masya Allah. Itu jadi lingkungannya memang lingkungan ilmu, dan dijaga ta'ah wal ibadah itu memang dengan ilmu. Dan itu pintunya. Ya. Meskipun ada yang melewati pintunya, dia tidak sampai ke tujuannya, memang ada. Itu yang disebut pinter tapi keblinger. Memang ilmunya sudah tahu. Belajarnya di Arab, di Mekah, di Madinah, S1, S2, S3, doktor, tahu ya. Tapi jilbab bilang budaya Arab, jenggot kayak wong goblok, ya kan repot, ya kan? Ada seperti itu juga ada. Ya. Tetapi dia sudah masuk pintunya, benar pintunya. Nah, orang yang tidak masuk pintunya ya nggak sampai gitu loh. Jadi kemungkinannya itu pernah juga saya sampaikan. Ya, kalau mau tujuannya dia masuk pintunya, meskipun tujuannya itu kadang-kadang nggak tercapai. Tapi mau nggak mau dia harus masuk pintunya, yaitu ilmu. Kalau dia nggak masuk pintunya, dipastikan dia nggak sampai. Kalau dia masuk pintunya masih ada 2 kemungkinan, 50-50. Ya. Analoginya itu ada yang jomblo di sini nggak? Ada yang masih bujangan? Faris datang nggak, Faris? Nggak datang ya, ini bujangan. Nyenengi naksir anak tetangganya. Anaknya Pak Lurah, masya Allah, anaknya Pak Lurah, ayu, ya. Dia nggak mau ngomong, nggak mau lamar. Kira-kira dapat enggak akhwat tersebut? Dia nggak dapat. Mau kayak gimana juga, wong nggak ngomong, nggak lamar, nggak apa, ya nggak dapat sampai diambil orang, sampai kiamat. Yang satunya naksir juga, cuman dia berani ngomong. Kemungkinannya dia ditolak juga ada, tapi kemungkinan dia diterima juga ada juga. Harus masuk pintunya dulu. Ya entah nanti ditolak, yo golek maning Ustaz. Diterima yo alhamdulillah, kan kayak gitu. Ya Allah. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsyudun, ini hidayah. Irsyad itu petunjuk.
Irsyad itu hidayah. Dan hidayah inilah yang dipakai terus untuk dia istiqomah menjalankan apa yang sudah ia jalankan ketika puasa Syawal sampai ketemu puasa lagi. Ya, Masya Allah. Kalau kita bicara kiat-kiatnya, kalau kita bicara poin-poinnya, gimana Ustaz? Wong itu kan teori semua. Ya memang itu jalannya seperti itu. Ya. Tapi kan kita perlu teknik. Ya, perlu jelaslah gimana supaya kita memang semangat terus. Gimana kita supaya tidak lagi-lagi mandek, lagi-lagi bikin pengajian bahasa Arab, tahsin bubar, gimana Ustaz? Kalau itu banyak disebutkan oleh para ulama. Di sini saya buka banyak sekali ya tulisan para ulama yang kalau kita dengar itu syairnya siapa ya? Sunan Ampel Tombo Ati itu. Opik. Bukan Opik itu. Sunan Ampel apa Sunan Giri gitu awalnya kan? Iya, Sunan Bonang. Sunan Bonang. Ya, maca Quran sama maknane. Semuanya ada di sini. Hampir semua tulisan, semua kitab yang menyebut tentang supaya kita telanya kenceng terus beribadah, taat dan menuntut ilmu, ya, baca Quran itu dengan maknanya. Tadabbur. Ini yang sering kadang-kadang kita lupa. Baca Quran ya baca Quran. Tadabburnya nggak ada. Tadabburnya kita bagaimana Pak Ustaz? Bukan terjemahannya. Wong kita nggak tahu artinya kok. Kalau kita baca Al-Quran nggak tahu artinya jelas, baca saja terjemahannya. Habis baca Quran satu lembar, satu halaman, dua halaman, baca terjemahannya. Baca saja sambil ditadaburi. Gak usah dihafalkan juga nggak apa-apa. Kalau dihafalkan ya monggo wis dihafalkan, cari tilawah, hafalin koyo ngafalin butir-butir P4. Nggak apa-apa. Saya hafal butir-butir P4 dulu. Karena ada perlombaannya tuh. Ini terjemahan Al-Quran, silakan dihafalin. Surat-surat pendek, hafal. Paling nggak ingat. Soalnya kan kalau nanti ada imam baca surat itu, kita bisa ikut tadabbur. Oh iya, ketemu lagi. Tambah ilmu, tambah tadabbur, tambah hidayah tentunya. Karena memang di situ ada hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di surat Al-Baqarah yang pertama juga kan seperti itu. Dzalikal kitabu la raiba fi huda lil muttaqin. Ya. Kalau dalam surat puasa ini ayat puasa itu hudal linnas. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat kedua atau ayat ketiga apa? Ayat kedua hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang sudah takwa, orang yang sudah beramal Islam, orang sudah ngaji, mesti harus terus berada dalam petunjuk juga. Ya, insyaallah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca Al-Qur'an, senantiasa kita memaknai. Ya kalau dalam syair itu ada setelahnya apa? Wong kang soleh kumpulono. Di semua artikel tulisan kitab tentang istiqomah juga disebut semua. Berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Kalau teman-teman kita nggak soleh, ya apa? Kata Rasulullah sering kita sampaikan al-mu'minu mir'atu
akhihi. Yang namanya mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti cermin bagi mukmin yang lain. Maksudnya apa cermin coba? Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti cermin fungsinya. Kira-kira apa tafsirnya? Ada yang bisa nangkap enggak? Maksudnya cermin apa sing jare Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin jadi cermin bagi saudaranya yang lain. Maksudnya kalau teman kita itu jadi cermin, cerminnya itu bersih, bagus, mulus, bening. Terus kita ngaca kepada cermin tersebut, kita bisa melihat buruk baiknya kita gitu loh maksudnya. Teman kita yang jadi cermin itu baik, bagus, mulus, jernih. Kita ngaca jelas, oh iya banyak jerawat, banyak kejelekan di diri saya. Kalau yang jadi cermin itu cerminnya kotor, nggak bening, ya banyak. Kira-kira apa yang bisa kita lihat pada diri kita? Nggak bisa. Ada jelek, ada apa yang nggak kelihatan. Itu maksudnya. Ada teman kita kok semangat loh. Masya Allah, saya pingin sama kayak si Fulan ya. Duitnya oke, sedekahnya oke misalnya. Ngajinya bagus, Masya Allah. Akhirnya kan dia, apa istilahnya, fastabiqul khairat. Dia semangat, terus kejar. Boleh iri, boleh. Dalam hal ini iri namanya al-ghibthah. Dua perkara yang diperbolehkan dalam perkara hasad, iri. Ya, rajulun atahu Allah subhanahu wa ta'ala malan, ya, orang yang Allah berikan harta, ya, terus kemudian ia belanjakan hartanya di jalan Allah. Silahkan iri sama dia, kata Rasulullah. Wa ta'ani rajulun atahu Allah subhanahu wa ta'ala ilman. Iri kepada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, terus kemudian ia mengamalkan dan menyedekahkan ilmunya, menyampaikan, menyebarkan ilmunya. Irilah sama dia. Kalau kita temennya nggak model 1 dan 2 ini, ya nggak bisa, Pak. Temennya ngerokokan, temennya cangkruan, ngomongnya apa zaman sekarang ngomongnya saru-saru. Ya, anak-anak sekarang juga pada ikut-ikutan akhirnya. Ya, temannya di sekolah sedikit-sedikit apa itu anjir. Ya Allah. Sedikit-sedikit keluar itu. Anjir. Ya Allah. Temennya kayak gitu ya otomatis, Pak. Masya Allah. Kalau temennya soleh, temennya apa? Masya Allah, orang kok khusyuk banget. Dia coba khusyuk. Orang kok sudah bacaan Qur'annya sudah bagus, dia pengen bagus bacaan Al-Quran dan seterusnya. Ini diangkut kedengeran ya? Nyambung kabel ya? Oh. Barangkali pakai toa aja. Allah, luar biasa. Yang ketiga dan yang seharusnya ini yang pertama, itu mujahadah alal ikhlas. Ya, terus menerus bermujahadah untuk ikhlas. Jangan sampai kalah sama setan. Ini juga sering kita sampaikan. Dulu pernah lewati bab ikhlas, bab niat dalam masalah dalam kitab tauhid. Ya. Dan yang namanya orang mukmin itu bukan orang yang sama sekali nggak kemasukan ria, enggak. Mesti dia diganggu yang namanya ria. Setan mesti datang. Wala kamu ceramah, wala kamu ngaji, wala kamu sedekah begini dan begini. Itu yang kedengeran di kuping itu loh, Pak. Ya, di hati juga kayak ada yang ngomong gitu loh, musuk-musuk. Kerasa nggak jenengan? Akhirnya pas lagi ngaji enak-enak,
Antum karena ada orang nggak enak, akhirnya berhenti ngaji. Kadang-kadang kayak gitu. Masya Allah, berhenti beramal dan seterusnya sering terjadi seperti ini. Dan itu ciri seorang mukmin kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah didatangi seorang sahabat, beberapa sahabat. Ya Rasulullah, ini wajadtu masta'dhama fi qalbi fi nafsi. Aku kok kalau lagi ibadah kok ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku ya Rasulullah. Ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa dzaka sharihul iman, kata beliau. Itu yang disebut iman. Kalau orang yang nggak iman itu nggak lawan, Pak, nggak gundah gitu loh. Kalau lagi ria, kalau apa memang amalnya buat ria, nggak ada kegundahan bahwasanya dia ria atau enggak. Oh memang ria kok. Saya ini sedekah buat ria kayak gitu loh. Gak ada pertarungan antara ikhlas dan ria, cuma itu gak ada. Dalam kitab Tauhid pernah saya baca juga itu kisahnya Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud yang murid-muridnya itu mengadu kepada beliau setelah murid-muridnya itu diledek oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kata mereka, qalatil yahud annahu la yuwaswasu fi salatihim ya Aba Abdillah atau Aba Abdurrahman. Ya Aba Abdillah, itu orang Yahudi pada ngomong ke saya kalau mereka ibadah itu nggak pernah ada yang ganggu ini ria atau enggak, itu nggak ada. Ya, nggak ada yang ganggu, ibadah saja. Lah terus, loh kalau kami beribadah kok kayak gitu? Kadang-kadang kita rasa gimana semangat kalau lagi dilihatin orang, iya kan? Sedekahnya tambah banyak kalau diumumkan. Gimana lagi? Terus gimana? Pak Ustadz lah, katakanlah ustadznya beliau para sahabatnya. Ya. Terus dijawab sama beliau, Imam Ibnu Mas'ud itu mengatakan, ya inna syaitana la ya'ti ila qalbin kharibin. Sesungguhnya setan ini gak bakal datang merusak hati yang sudah rusak. Orang Yahudi itu sudah nggak usah didatangi setan gitu loh maksudnya. Oh Yahudi itu setan. Nggak perlu lagi disetani gitu loh. Nggak perlu diganti setan. Pada setan. Ya. Setan itu ya'ti ila qalbin. Ya salimin. Setan itu ganggu pada hati mukmin yang salim hatinya. Hatinya itu berusaha untuk dibersihkan terus. Makanya setan datang biar kotor, bersihkan lagi, biar kotor, bersihkan lagi, terus kayak gitu. Mesti terjadi peperangan. Enggak, kita ikhlas insya Allah sholatnya. Meskipun di belakang datang calon mertua, kita tetap aja. Ya, tidak terus kemudian gimana gitu. Masya Allah. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang disebutkan ya. Tapi intinya 3 perkara ini yang paling penting. Yang terakhir tentunya yang disampaikan di awal tadi al-ilmu. Ya nuntut ilmu. Hitungannya dia itu nuntut ilmunya kendor atau kenceng. Ya, itu nanti berpengaruh kepada amalnya. Ya, berpengaruh kepada ilmunya, penyerapan pemahaman ilmunya, berpengaruh kepada amal juga. Ya, masih ada yang namanya kita mesti berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ada doa lagi, Rabbana Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Terus minta kasih istiqomah ya Rabb. Ibadah saya, tolong ibadah saya, hidayah saya jangan hilang. Minta terus sama Allah. Fa idza sa'alaka ani ya
ibadi anni fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di akhir itu, setelah ayat-ayat puasa itu, doa supaya dia terus berada pada la'allahum yarsyudun, berada pada irsyad atau hidayah. Minta. Yang diminta yang pertama kali hidayah, itu bolak-balik itu. Ihdinas siratal mustaqim, itu terus bolak-balik dalam kita sholat. Ya. Masya Allah. Dapat berapa itu? Poin-poinnya, teknisnya gitu ya. Yang kelima, sudah ini terakhir saja, mujahadah, sungguh-sungguh. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Memang harus sungguh-sungguh. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, pasti, itu pasti Pak. Kalau sungguh-sungguh syaratnya dan ketentuannya itu dipenuhi, Allah tunjukkan jalan, pasti Pak. Ya, kayak ayat misalnya yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, maksudnya apa? Sungguh-sungguh juga. Nanti dia ketemu yang namanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maksudnya apa? Maksudnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu pasti Pak. Masa pasti? Iya pasti itu. Aksioma, saklek ayatnya. Tapi ada yang begini, begitu Pak Ustaz. Kayaknya soleh kok matinya orang husnul khotimah. Ya berarti syarat dan ketentuannya dia kan terpenuhi dong. Berarti pura-pura, sungguh-sungguh, nggak sungguh-sungguh. Kayaknya soleh tapi ternyata koruptor misalnya. Berarti ada yang nggak benar, nggak sungguh-sungguh berarti. Atau dalam ayat yang lain, wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Bi ihsan itu artinya sungguh-sungguh juga. Dengan baik, dengan ikhwan, dengan sungguh-sungguh. Dengan benar-benar mengikuti para salafus saleh itu serius. Ya, bukan tuntung grumbyung cari komunitas, bukan. Betul-betul dia cari ilmunya mereka, salafus saleh, dia amalkan sunnah-sunnahnya, ketaatannya, benar-benar mau diikuti sama dia. Terus apa lanjutannya? Bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu, baru kemudian dia dapat fadilah. Masya Allah, sungguh-sungguh. Ya, seperti ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah, ini yang terakhir ini. Dan ini pungkasannya, kesimpulan dari seluruh rangkaian yang kita bicarakan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma taqamu. Dia mengucap la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, terus dia menjalankan, kata para ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dan lain-lain, tsumma taqamu, terus dia tidak menyekutukan Allah. Karena ada orang yang la ilaha illallah tapi tetap aja menyekutukan Allah, ya banyak. Ya. Terus apa? Imtisalu awamirillah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ijtinabu nawahi, takwa. Ini namanya istiqamah. Masyaallah. Yang ketiga, para ulama tafsir mengatakan bitauhid. Dia istiqomah setelah mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan istiqomah menjalankan tauhid. Ya, tauhid. Ya, soalnya kadang-kadang
dirusak dengan berbagai macam yang merusak tauhid. Masya Allah. Ya. Apa yang akan mereka dapat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tatanazzalu 'alaikum summa istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ini kesimpulannya, hasil akhirnya, pol-polannya. Masya Allah. Sumastaqamu, dia istiqomah ya Allah, banyak godaannya, inilah itulah ya Allah. Mangkat pengajian males lah. Kadang-kadang istrinya yang ganggu. Istrinya nggak ganggu, anaknya rewel. Minggu-minggu apa yang pengajian baik, jalan-jalan tak apa. Shopping, ya Allah, saben minggu ketemu pengajian. Shoppingnya kapan? Dina-dina biasanya begawe. Ayo urip kayak temen. Akhirnya nggak ngaji-ngaji. Masya Allah ya, banyak Pak halangannya. Kadang-kadang yang celanane singkrang, kadang-kadang tanggane tuh kayak cingkrangan bayang, laka udan, laka banjir. Kayak gimana. Masya Allah, kadang-kadang berat Pak. Yang cadaran lewat, wah ninja. Masih mending dibilang ninja daripada dibilang teroris lewat kan. Bahaya juga dibilang teroris. Masya Allah. Berat, ya, istiqomah yang seperti ini memang berat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika. Ini semua ahli tafsir mengatakan yang dimaksud turunnya malaikat ini, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun kepada mereka itu pada saat sakaratul mautnya. Masya Allah. Terus kemudian Allah takhafu wa la tahzanu itu kalimat yang diucapkan oleh malaikat kepada si mayit ini, orang yang sedang sakaratul maut, yang istiqomah ini, yang jalanin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang. Sudah, kamu jangan takut. Kamu jangan sedih. Maksudnya kamu jangan takut ke depan ngadepi hari kiamat nanti, hari akhirat, hari hisab. Tenang baik aja, wedi. Santai biasa tok. Ya, katoneta mengerikan, tapi untuk orang beriman enggak mengerikan, biasa saja kayak gitu. Wala tahzanu, dan jangan bersedih, kamu jangan sedih, apa yang kamu tinggalkan itu ada yang ngurus. Orang hidup nanti urusannya yang hidup, yang mati ya urusan kamu nanti setelah mati. Yang hidup ada yang ngurus, jangan bersedih sama istrimu nanti nikah. Makannya gimana, anaknya sekolahnya gimana, nggak usah pikirin. Dan lebih luar biasa lagi setelah apa? Wa absiru bil jannah. Maksudnya para ahli tafsir mengatakan wa absiru bil jannah, maksudnya ditampakkan kepada dirinya tempatnya di surga. Masya Allah. Sampai orang-orang yang beriman itu kesannya kalau meninggal itu bukan raut ketakutan, tapi raut kemudahan, kesenangan. Wajahnya itu kalau mati bukan wajah lagi ngeliat ketakutan, enggak. Ya, wajah ridho, wajah pasrah, wajah nikmat, ya, meskipun sakit. Tapi wislah istilahnya seperti itu, wong bakal enak kayak gitu loh. Masya Allah ya. Itu arti wa absiru bil jannah. Bukan dikasih tahu kamu masuk, bukan, ditampakkan surganya. Ini kamu bakal tempatnya di sini.
Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang memang sudah dijanjikan bagi orang-orang yang istiqomah tadi. Insyaallah. Siapa yang enggak ingin seperti ini, Pak? Masyaallah. Cuman syarat dan ketentuan berlaku. Masyaallah. Syarat pertama apa dulu, Pak? Mati di situ. Dan tidak ada sesuatu yang besar, agung, nikmat terus diterima dengan sesuatu yang ringan, foya-foya dan seterusnya. Enggak ada. Ya enggak ada. Hampir semuanya kita ngalami lah. Yang namanya cari nafkah, kerja keras, ya usaha tidak membohongi hasil lah. Mesti. Dan saya dengar para asatidz menukil dari para ulama, ya waqad ajma'atil ulama, uqala bukan ulama, telah bersepakat para orang-orang yang punya akal, la yanalu rohah birohah, tidak akan bisa orang yang mendapatkan kesenangan dengan kesenangan pula, enggak bisa. Ya, yanalu rohah bita'abin, kesenangan, kenikmatan itu mesti di dunia ini diperoleh dengan sesuatu yang capek. Jadi kalau kita pengennya apa? Lahirnya ketawa, anak-anak senang-senang, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini nggak mungkin sudah. Ya, nggak mungkin. Ya, Masya Allah. Wong kita lahir pada umumnya juga pada nangis semua. Lahirnya aja sudah pada nangis, Pak. Ya sebagian mungkin sudah pada ketawa lah lahirnya. Bapaknya sudah kaya duluan. Nah, makanya lahir terus guyu. Bakalnya sugih ya. Para ikhwah sekalian, Masya Allah, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, tentunya bagi saya pribadi, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan innallaha la tukhliful mi'ad. Enggak mungkin Allah itu menyelesaikan janji, itu enggak mungkin. Ya. Tinggal bagaimana kita memenuhi syarat dan ketentuan itu sampai Allah memberikan janji itu kepada kita. Bahkan sebelum kita memasuki surga tersebut. Jadi setelah kita dicabut nyawanya, kita masih nunggu, Pak. Ya, nunggu hari kiamat. Dikubur dulu. Ya, itu penantian itu sampai menjelang sampai hari kiamat. Dalam penantian itu, yang mukmin akan mendapatkan nikmat, yang kufur akan mendapatkan azab. Masya Allah. Terus sampai ketemu hari kiamat, dibuktikan betul-betul Allah memberikan janjinya. Ingat, janjinya itu wa absyiru bil jannah, dijanjikan dengan surga. Artinya tidak melewati neraka, Pak. Ya, ini yang menjadi cita-cita kita. Ya, visi hidup kita. Ya, ahlu sunnah wal jamaah. Kalau orang awam, masyarakat umum mungkin sudah nyerah lah, wong urip kan banyak dosanya, bosan mlebu-mlebu neraka sedelat apa ya, pantes lah. Orang apa? Enggak, jangan sampai ada perkataan seperti ini. Ya, jangan nyerah dulu. Kita harus betul-betul haqqat tuqati, ya haqqat jihadi, betul-betul sungguh-sungguh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan para pemirsa, para hadirin sekalian. Wa al-afu minkum, mohon maaf atas segala kekhilafan dalam penyampaian.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.